Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Nazar dalam channel VMath. Kali ini kita akan membahas pembuktian rumus identitas trigonometri. Ya, ini materi matematika kelas 10 SMA. Nah, sebelum kita membuktikan beberapa bentuk identitas trigonometri, maka kita perlu melihat identitas dasar daripada trigonometri ini. Yang pertama sekali di sini sudah Kakak tuliskan, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Dari satu rumus ini bisa diuraikan menjadi dua bentuk lain, yaitu 1 min cos kuadrat sama dengan sin kuadrat dan 1 min sin kuadrat sama dengan cos kuadrat. Nanti tinggal kita olah bentuk aljabarnya saja. Kemudian yang kedua, tangen kuadrat theta tambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta, dan 1 tambah kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta, di mana bentuk tangen itu juga bisa digantikan dalam sin per cos. Nah, selain daripada model identitas dasar trigonometri ini, maka kita juga perlu mengetahui yang berikutnya, yaitu rumus perbandingan. Ya. Nah, rumus perbandingan trigonometri. Rumus perbandingan trigonometri yang pertama, jika terdapat sekan theta. Sekan itu sama juga dengan kebalikan daripada cos. Jadi sekan theta sama juga dengan 1 per cos theta. Kemudian kosekan theta. Kosekan sama dengan 1 per sin. Terus yang berikutnya itu tangen ataupun kotangen. Kotangen theta itu sama juga dengan 1 per tan theta. Sehingga kotangen itu juga bisa dinyatakan dalam cos per sin. Nah, langkah berikutnya di sini diberikan soal, buktikan bahwa kosekan kuadrat x dikalikan dengan sekan x sama dengan sekan x ditambah kotangen x dikalikan kosekan x. Ya, langsung kita coba selesaikan. Yang pertama, kosekan kuadrat x dikali sekan x sama dengannya. Nah, di mana kita bisa mengetahui di sini bahwa kosekan kuadrat itu sama juga dengan 1 tambah kotangen kuadrat. Jadi kita gantikan, ya, kosekan kuadrat 1 ditambah dengan kotangen kuadrat x dikalikan dengan sekan x. Di sini muncul kotangen, ya. 1 dikalikan sekan x itu sama dengan sekan x, kemudian tambah kotangen kuadrat kali sekan, kita bisa menuliskan kotangen kuadrat x dikalikan sekan x. Nah, sekan x nya udah sama, tinggal kita ngolah kotangen dikalikan sekan. Berarti ini sama juga dengan sekan x. Kotangen itu bisa digantikan dalam 1 per tan, ataupun kita juga bisa mengatakan dalam cos per sin. Jadi kita bisa menyatakan ini dengan cos kuadrat x per sin kuadrat x. Dimana kita bisa mengetahui bahwa yang namanya sekan, ya, sekan sama dengan 1 per cos. Jadi ini kita gantikan dengan 1 per cos. Nah, cos kuadrat kita coret dengan cos kali, sehingga di sini kita bisa menuliskan sekan x ditambah cos kuadrat yang udah hilang, nanti ini bisa tuliskan cos x diper dengan sin x, karena sin x nya kuadrat kali 1 per sin x. Nah, bentuk ini sama juga dengan sekan x ditambah cos per sin itu kotangen dikalikan 1 per sin sekan. Nah, ternyata hasil olahan yang luas kiri ternyata sama dengan luas kanan. Jadi ini terbukti. Ya. Dalam pembuktian identitas trigonometri, kita bisa membuktikan dari kiri ke kanan, juga bisa dari kanan ke kiri. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Di nomor 2 diberikan sekan pangkat 4 theta T, ya, dikurang dengan sekan kuadrat T.
Kalau kita faktorkan secant kuadrat, jadi ini secant kuadrat kita bisa keluarkan. Sehingga tinggal di sini secant pangkat 4, secant kuadrat udah keluar, berarti ini tinggal secant kuadrat T dikurang dengan 1. Secant kuadrat T bisa digantikan menjadi tangen kuadrat tambah 1. Jadi kita tuliskan tangen kuadrat T ditambah 1. Sedangkan secant kuadrat T min 1 ya. Kalau tangen kuadrat tambah 1 sama dengan secant kuadrat. Berarti kalau min 1-nya pindahkan ke kanan, jadinya secant kuadrat min 1 sama dengan tangen kuadrat. Jadi kita bisa ganti kurungnya. Ini dari secant kuadrat, tangen kuadrat tambah 1, kemudian secant kuadrat min 1 itu sama juga dengan tan kuadrat. Tan kuadrat T kali tan kuadrat T menghasilkan tan berpangkat 4T. 1 kali tangen kuadrat jadi plus tan kuadrat. Ya. Nah, soal di nomor 2 ini juga terbukti. Kemudian kita lihat soal yang ketiga. Sin pangkat 4x dikurang cos pangkat 4x sama dengan 1 min 2 cos kuadrat x. Ya. Nah, sin pangkat 4 kurang cos berpangkat 4x. A pangkat 4 kurang B pangkat 4 bisa kita faktorkan menjadi bentuk sin kuadrat x dikurang cos kuadrat atau ditambah cos kuadrat x dikalikan dengan sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Jadi ini kita bisa gantikan 1. Kemudian karena dinyatakan dalam cos kuadrat, berarti sin kuadrat ini bisa kita gantikan dengan apa? Kalau sin kuadrat sama juga 1 min cos kuadrat. Jadi sin kuadrat kita ganti 1 min cos kuadrat x dikurang cos kuadrat x. Ya. 1 dikalikan berarti hasilnya adalah ini. 1 min cos kuadrat dikurang cos kuadrat. Jadi 1 min 2 kali cos kuadrat x. Nah, lanjut soal nomor 4. Secant x min tangen x dikuadratkan sama dengan 1 min sin x per 1 plus sin x. Nah, bagaimana langkah kita dalam pembuktian ini? Kita coba lihat untuk penyelesaiannya. Oke. Secant x dikurang dengan tangen x ini kita kuadratkan. Jadi kita kuadratkan seperti biasa. Secant x dikuadratkan, ini akan menjadi secant kuadrat x ditambah dengan tan kuadrat x, kemudian kurang 2 kali secant x dikalikan dengan tangen x. Nah, secant kuadrat itu sama juga dengan 1 tambah tangen kuadrat. Jadi secant kuadrat kita ganti dengan 1 tambah tangen kuadrat x tambah tangen kuadrat x dikurang 2 secant x dikalikan dengan tan x. 1 ditambah tan kuadrat tambah tan kuadrat, 2 tan kuadrat. Langsung saja tangen itu kita gantikan menjadi sin kuadrat x diper dengan cos kuadrat x. Dikurang secant ini sama dengan 2 per cos. Tangen kita gantikan dengan sin x per cos x. Ya. Kenapa harus digantikan dalam sin cos? Karena pembuktiannya dinyatakan dalam sin dengan cos. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah sama dengan cos kuadrat x. Jadi 1 ditambah 2 sin kuadrat kurang 2 sin x. 2 sin x-nya kita keluarkan. Sehingga di sini tinggal sin x min 1 per. Ini kalau kita kalikan, ini cos kuadrat, cos x kali cos x, cos kuadrat x. Cos kuadrat x sama juga dengan 1 min sin kuadrat x, ya, dari rumus identitas yang tadi. Kemudian kita bisa menyatakan dalam pemfaktoran di sini 1 ditambah, ya,
sin X min 1 ini saya keluarkan min, sehingga ini menjadi min 2 sin X dikalikan dengan sin X min 1. Tapi kita gantikan karena minnya udah keluar, jadi ini 1 min sin X. Per 1 min sin kuadrat X kita bisa faktorkan menjadi 1 min sin X dikalikan dengan 1 plus sin X. Nah, 1 min sin X-nya kita bisa coret. Kemudian kita samakan penyebut 1 tambah sin X diper dengan 1 tambah sin X. Ya, 1 tambah sin X bagi 1 tambah sin X ini jadi 1 kurang 2 sin X. Hasil akhirnya 1 sin kurang 2 sin menjadi min sin X diper dengan 1 tambah sin X. Ternyata ruas kiri hasil olahannya sama dengan ruas kanan, berarti yang nomor 4 juga terbukti. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Di nomor 5 disampaikan 2 min sekan kuadrat diper dengan sekan kuadrat sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini mudah saja. Saya langsung membagikan 2 per sekan kuadrat X dikurang sekan kuadrat X diper dengan sekan kuadrat X. 2 dibagi sekan kuadrat, per sekan kuadrat sama juga dengan cos kuadrat. Berarti ini bisa kita tuliskan 2 cos kuadrat X sekan kuadrat per sekan kuadrat sama dengan 1. Nah, karena bentuk soal ini nyatakan dalam sin, berarti cos kuadrat ini kita bisa menggantikannya dengan 1 min sin kuadrat X. Kemudian dikurangkan dengan 1. 2 min sin kuadrat. Langsung aja ya. 2 kali 1 itu 2. 2 kali min sin kuadrat min 2 sin kuadrat X. Kemudian dikurangkan dengan 1. 2 kurang 1 jadi 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, untuk soal nomor 5 ini juga terbukti. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Di nomor 6 disampaikan 1 min cos X per sin X sama dengan 1 per kosekan X ditambah dengan kotangen X. Oke, kalau sebelumnya kita selalu memulainya dari ruas kiri ke kanan, maka kali ini kita akan mencoba memulainya dari ruas kanan ke kiri. Di ruas kanan diberikan 1 per kosekan X. Mungkin dalam trigonometri kita yang udah familiar itu hanya sin cos tan. Kalau ada kosekan, kotangen dengan sekan itu lebih mudah kita nyatakan ada dalam sin cos. Jadi kosekan X ini langsung saja biar cepat seper sin X ditambah kotangen ini bisa kita nyatakan dalam cos X per sin X. Karena 1 per penyebutnya udah sama, berarti kita bisa nyatakan sin X diper dengan 1 tambah cos X. Nah, langkah berikutnya kita bisa mengalihkan sekawan dengan cara apa? Pilih aja sekawannya di bawah, 1 tambah cos X bisa. Ya, sekawannya adalah 1 min cos X per 1 min cos X. Sehingga di atasnya akan diperoleh sin X dikalikan dengan 1 min cos X diper dengan 1 plus cos X kali 1 min cos X menjadi 1 min cos kuadrat X. Sehingga bentuk ini bisa dikatakan juga sin X per 1 kurang cos kuadrat itu bisa dituliskan sin kuadrat X. Tapi dalam hal ini kita tuliskan sin kuadrat X itu dengan sin X dikalikan sin X dikalikan 1 min cos X. Nah, sampai di sini atas bawah kita coret sin X-nya sehingga diperoleh 1 min cos X ya, 1 min cos X diper dengan sin X. Nah, untuk soal nomor 6 ini juga terbukti.
Nah, inilah caranya kita membuktikan identitas trigonometri yang lebih sederhana. Jadi, selalu ingat bahwa modal kita dalam identitas trigonometri ada 4, ya. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, kemudian 1 tambah tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat, kotangen kuadrat ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat. Dan setiap ada bentuk selain sin kostan, kita bisa merubah dulu dalam bentuk sin kostan, ya, dengan rumus kebalikan daripada sin kostan, kemudian identitasnya. Sekarang untuk pembahasan pembuktian identitas trigonometri, ikuti terus channel VMath. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update konten yang lainnya.